Bintang pertama remaster tadi terjadi. Dan kita kenalan dulu untuk pemain-pemain yang udah masuk untuk di game yang kali ini ya. Match 2 kosong katanya. Match 2 sih full bangku. Atau mau coba aku masukin antrian kah? Kalau aku masukin antrian, nanti kalau misalnya dia kosong, nanti kau bisa masuk ya bang. Pegang tim kuning. Waduh, pegang tim kuning gitu ya. Berarti tim kuning itu hati-hati kan guys. Artinya guys, hati-hati. Iri melihat dia bersama dengan orang lain kah? Bagian gambar, my god, Ildi sama RRQ. Boleh. Match 6 kah? Aku punya ini kah? Nanti kecatat ya. First vote. Langsung terjadi pemain dari pasukan teman-teman tim Liquid sudah berhasil untuk menumbangkan langsung pemain dari pasukan tim RRQ masih pada pembalasan yang juga terjadi. Baru dengan memakai hero Hayabusa. Sepertinya akan mencoba untuk mendapatkan sebuah pengambilan ke arah Firby di sana dan akan mempersiapkan buat tim fight ke di area bawah dengan adanya seorang Fastguard yang masih menunggu seorang Squidward mulai mencoba untuk kembali ready ke posisinya, namun tidak karena seorang kami yang harus juga kembali ditumbangkan. Sebuah pick up kembali pun tercipta dan kali ini berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ meskipun ada dorongan yang juga kini terjadi dan mencoba memberikan satu busiet hammer tapi nggak cukup kuat untuk bisa menahan damage juga dari seorang Korea yang cukup kuat. Bahkan mencoba untuk memberikan juga sebuah pertarungan karena ada satu busiet kill tambahan yang juga berhasil dilepaskan, membuat Dan dalam ancaman. Tapi untungnya berhasil pulang meskipun ada beberapa pick up yang juga berhasil untuk pasukan dari tim Liquid malah dapatkan ya. Mereka berhasil untuk membuat pick off dari pasukan tim RRQ juga terjadi ya. Masih kah? Masih lagi kah guys? Mas 6 boleh ikutan main. Aku mau bantai Flap TZ boleh. Guys ini masih Mario Remake kah? Tinggal mencoba untuk memberikan satu buah pengambil kebanyakan turtle, tapi harus ketahuan langsung dorong pemain seperti harus mundur, tapi terkena satu dorongan. Belum terkena dorongan, tapi Dan pun masih jauh terkena satu buah efek freeze. Frostbite berhasil untuk dilakukan kembali meskipun gagal untuk bisa memberikan sebuah luka yang cukup lebih. Bersama dengan pengambilan ke arah turtle yang juga kini terjadi, pasukan dari tim RRQ apakah berhasil untuk mendapatkan sebuah turtle? Mau ikut katanya di match 3 bangku, maukah? Apa ini akan mencoba untuk memakan langsung seorang pemain dan seorang MK Aqua pun juga harus melitumbangkan Impossible pun berhasil masuk. Mencoba mendapatkan spot turtle dengan satu retribution dan siapakah yang akan mendapatkan spot turtle sekarang dan Monkey berhasil malah melakukan sebuah pengambilan. Dengan darah sekarat yang mencoba pulang tapi RR pun masih ada di belakang. Untungnya satu buff flicker pun berhasil dikeluarkan. Tapi dengan sebuah pengambilan yang juga berhasil dilakukan, Strawberry dengan mudah dibantu dengan seorang Fastguard untuk bisa melakukan sebuah one last hit di sana. Di match 3 kita ada kosong. Sekarang kau kupanggil Mario Remake bejir. jjremake.com. Masih dengan dorongan dan satu balik change out, tapi Freeze masih mengalir dan Strawberry menjadi pemain yang cukup penting yang mungkin harus ditumbangkan duluan untuk bisa mempermulus langkah untuk pasukan dari tim Liquid dalam melakukan sebuah pertarungan. Dengan ada satu buah gangguan dengan Saking Eagle yang kini juga dilakukan. Dan kita lihat seorang Lutfi masih mencoba masakan dengan darah yang cukup tebal, mencoba menghindari sebuah permainan dari pasukan tim RRQ dengan darah yang cukup tebal kali ini, bahkan mencoba untuk memasang badan kembali. Bahkan saya sekali seorang Saber Poster terkena kombinasi dan double kompresi terjadi. Bahkan satu putri juga dilakukan di salah satu base pun juga berhasil dikirimkan dan bahaya, Liquid tersisa sendirian. Bahkan hampir saya terkena dorongan tapi dengan masih masuknya sebuah one last hit dan sedang dan membuka sebuah double kill dan harus membuat pasukan dari tim RRQ pun kini kehilangan pemainnya kembali. Mereka cukup banyak kehilangan pemain, apalagi dengan kalau kita lihat dari segi permainan yang kini udah cukup dipimpin oleh pasukan dari teman-teman tim Liquid. Menurutku sih mereka tinggal gimana caranya agar mereka bisa untuk menghindari pertarungan kalau misalnya ada seorang Strawberry ya, atau mungkin bisa mencari sebuah cara dulu untuk bisa membuat seorang Strawberry tumbangkan duluan. Dan masih dengan adanya satu dorongan mencoba mengenai seorang Fastguard yang ternyata juga masih berhasil gocek-gocek di sana. Yang tentu juga akan mencoba untuk bersiap agar bisa mendapatkan sebuah turtle di area bawah. Persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah turtle kini akan bisa dibuat. Di saat seorang Monkey pun juga kini mulai datang, sepertinya akan mencoba memberikan sebuah penyerangan. Bersama dengan satu bola golem yang kini akan mencoba ambil satu implosion pun juga dilakukan, tapi gagal untuk bisa mendapatkan seorang Fastguard yang juga masih mencoba untuk memilih pulang.
Tapi crossbow mencoba ditekankan, tapi apakah cukup kuat untuk bisa membawa lagi satu buah luka? Dibantu dengan dari beberapa pemain di sana, bahkan Kaoru pun mencoba memberikan satu buah punishment karena Dan yang saat ini hampir saja tumbang. Tapi dengan sebuah gigian kembali, sayang sekali seorang Ame masih menolak nyerah. Apa dengan satu buah flicker yang berhasil terkonek di sana, terjebak dirinya, mencoba untuk memasakkan serangan, tapi sayang sekali harus membuat dirinya pun akhirnya terkena subliminasi. Pengambilan dari segi Pico pun juga harus terjadi, dan pengambilan Tarto pun juga saat ini sedang mencoba dimainkan, dan Monkey harus bersiap untuk bisa masuk bagian dalam, mencoba memasakkan dengan darahnya. Namun sayang sekali terkena serangan yang cukup kuat yang juga harus membuat dirinya pun terkena subliminasi. Bahkan dia pun mencoba memberikan dorongan meskipun gagal untuk bisa memberikan sebuah pick up ke arah seorang Hayabusa untuk kali ini. Dengan bantuan sebuah terkena Evil, sayang sekali seorang Vasca pun juga harus ditumbangkan, dan Rex terlalu memaksakan. Juga dengan adanya seorang Valentina yang berhasil untuk di-pick untuk seorang Ere di sana, ini juga harus malah berhasil diamankan begitu saja, dan Frostbite tambahan yang berhasil terkonek. Ini juga bisa membuat pasukan dari tim Liquid pun terkena sebuah masalah ya. Beberapa pick up tadi terjadi dan memakan cukup banyak korban, bukan hanya dari pasukan tim LRQ, tapi pasukan dari tim Liquid juga yang harus malah terkena subliminasi. Heavy crossbow pun mencoba dikeluarkan lagi, tapi satu change pun juga terjadi. Skill crossbow sudah masalah, mencoba kabur seperti dengan mencoba untuk pulang ke area belakang. Tober pun mencoba untuk memberikan juga sebuah bantuan dengan mencoba untuk memberikan sebuah platingan ya. Oke Bang Hirzan, Ami sistem gelap katanya. Oimar, halo, welcome guys. Makasih Bang Hirzan, nanti di match 3 ya, ikutan ya, 2 game ya Bang Hirzan ya. 3 sama 4 ikutan, gasen. Mencoba untuk memperkokoh juga sebuah platingan di bagian tengah. Namun kita lihat apakah cukup kuat untuk bisa mendapatkan sebuah turtle yang ada di bagian atas ya. Apa ini dengan kondisi sebuah zoning yang kini dilakukan, dan mencoba memasakkan dengan satu buah dorongan. Implosi yang dimainkan, tapi Heavy Crossbow begitu free untuk bisa memainkan sebuah damage-nya lagi. Bahkan ada sebuah double kill juga terjadi. Dua pemain pun terkena subliminasi, dan Monkey pun semakin kebingungan. Tapi malah mencoba memberikan satu surprise damage yang membuat seorang Aqua pun juga harus teramankan. Bersama dengan satu tambahan, Rasan Strawberry yang juga ternyata berhasil ditumbangkan. Skill pun gagal memberikan sebuah bantuan. Begitu juga dengan seorang Hayabusa yang berhasil juga menculik seorang pemain. Ame pun harus ter-pick up untuk yang ketiga kalinya kali ini. Tapi persiapan ke bagian Tarlo sepertinya untuk kali ini akan sangat sulit untuk bisa didapatkan, bukan hanya dari pasukan tim LRQ, tapi juga pasukan dari tim Liquid di game kali ini ya. Mencoba untuk membuka satu banter level untuk bisa menerima sebuah damage, tapi gagal untuk bisa bertahan dengan cukup banyaknya damage yang diterima, dan masih juga cukup kuat untuk bisa memasangkan serangan. Mencoba untuk membawa seorang Kaoru pun gagal untuk bisa pulang. Bersama dengan satu Boboro Darkwell yang juga berhasil dikeluarkan, dan mencoba menekan seorang Strawberry yang terlihat sepertinya cukup aman untuk bisa diamankan, tapi satu Geyser pun juga harus bisa dihindari. Namun sayang sekali, tumbangan pun mulai terjadi. Satu orang pemain pun berhasil ditumbangkan, tapi Heavy Crossbow pun masih terjadi, dan Flicker pun dikeluarkan. Skill untuk mencoba untuk bermain Amerika positioning yang kini dilakukan, tapi masih terkena serangan yang membuat seorang Monkey dibantu seorang Ame mendapatkan akhirnya seorang skill word yang juga harus teramankan kembali untuk di match yang kali ini guys. Aurora Nerf gak ada bedanya katanya. Kak Janen ngasih apa guys, korun guys. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf nih guys, hostnya juga mau korun teman-teman ya. Mau nyawar-nyawar nanti. Aku pengen ikutan, boleh kan Kak Janen ya. Ambil koinnya. Halo Mbak Janet, bejir. Gimana kabarnya Bang Zeus, Bang Yer? Nggak pernah kelihatan lagi beliau ya. Wah, dan masih dengan cukup kuatnya untuk bisa membuka sebuah mega kill Monkey. Apakah akan sekarang berfokus untuk bisa mendapatkan sebuah lord yang ada di area top lane? Monkey pun mencoba untuk juga memberikan lagi sebuah platingan di sana, mencoba untuk mendapatkan sebuah objektif untuk bisa mendapatkan sebuah turret yang ada di area tengah ya. Berhasil didapatkan di salah satu bola lava golem. Kini akan mencoba diambil, dan seorang Ami masih dengan KD yang cukup bisa dibilang kesulitan untuk bisa berkembang dari segi permainan, yang membuat dirinya pun sepertinya harus berfokus juga untuk bisa menahan Irel yang kini juga mulai bermain di area bawah, dan satu Geyser menjadi sebuah penyerangan duluan. Mencoba untuk juga memberikan sebuah pembalasan dengan satu Geyser juga mencoba dibuat.
Namun seorang Dan terlihat sudah mencoba untuk kabur dengan satu konsil, tapi akhirnya juga berhasil memakan korban untuk pasukan dari tim RRQ yang harus kehilangan satu orang pemain. Dan Enter FB pun juga mencoba dikeluarkan di game kali meskipun gagal untuk bisa memberikan sebuah dampak lebih. Bahkan terhadap dorongan dari seorang Dan, apakah cukup kuat untuk bisa bertahan? Dan pun ditumbangkan, Shadowkill pun berhasil dikeluarkan bersama dengan satu WP Crossbow juga berhasil memakan korban. Dua orang pemain pun terluka bersama dengan satu buah outer turret yang malah harus berhasil dihancurkan oleh pasukan dari RRQ dan persiapan untuk bisa mendapatkan lore lebih rapi untuk terjadi di game yang kali ini untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan apakah akan menjadi ya sebuah pengambilan ke arah lord yang berhasil dilakukan oleh pasukan dari tim RRQ untuk di match yang kali ini ya. Bang Irsan kayaknya waktu itu masih ada satu ya. Bang Yorok mana katanya? Kemarin sempat ada sih pas kemarin aku live terakhir ya. Makasih Kak Janel forennya. Bang Hirzan nambah lagi. Dari Hirzan. Pesan. Neymar bro total salku. Bang Hirzan di sini ada Bang Hirzan. Slotnya ada 4 bro. Kita masih dengan ikut dalam melakukan sebuah pertarungan. Sobe Repo juga harus mencoba pulang tapi masih dalam pengejaran yang membuat Repo juga harus tertumbangkan. Double kill dari seorang Ame pun terjadi, mencoba buktikan kualitasnya dengan memakai Rujilan di game kali ini. Apa dengan sebuah persiapan ke bagian Lord yang juga mungkin bisa terjadi, tapi lihat body tengah dorongan pun juga masih dilakukan seorang Den yang membuat seorang Aqua pun sepertinya harus mencoba kabur meskipun seorang Monkey juga kini kembali mencoba mendekat, mencoba untuk membuat seorang Aqua gak berhasil pulang dan belum ternyata mencoba untuk memberikan sebuah punishment yang ternyata harus gagal dilakukan. Tapi persiapan untuk bisa memberikan lagi sebuah platingan pun masih dilakukan dan akan mencoba untuk memberikan sebuah bantuan lebih ke sang Force God yang juga masih mencoba untuk membuka sebuah vision untuk pasukan dari tim RRQ di match yang kali ini ya. Makasih guys. Satu silver katanya. Wah, dan dorongan bersama Implosion berhasil terconnect lagi. Kor pun sedang mencoba memberikan darah tipisnya kali ini. Dibantu dengan satu efek crossbow juga terjadi. Silver masih mencoba untuk lebih, bahkan mencoba untuk memberikan seorang Monkey untuk bisa masuk ke dalam jurang kematian. Double kill pun dilakukan bersama dengan satu buah efek crossbow yang masih aktif. Akan mencoba untuk memberikan sebuah triple tapi harus malah dihentikan. Ray menggunakan one last hit-nya, tapi masih dapat kejaran dari seorang Fastguard yang malah mencoba memberikan lagi opsi lain dan mencoba mengejar terserang Ame yang sepertinya apakah harus terkena eliminasi. Rex begitu baik memberikan bantuan, tapi apakah berhasil memberikan juga sebuah penyelamatan terserang Ame yang ternyata harus malah ditumbangkan dan gagal sudah untuk bisa menyelamatkan seorang pemain dari pasukan tim Liquid di match yang kali ini guys. Penyelamatannya gagal terjadi dan Ami juga nggak punya banyak pilihan untuk bisa kabur selain untuk bisa menyerang juga dan mencoba untuk mendapatkan sebuah harapan dengan mungkin bisa memberikan sebuah pick up ya ke arah teman-teman dari tim RRQ tadinya, namun gagal untuk bisa terjadi dan masih terkena satu Washiro Kill dan Implosion digunakan masih dengan dorongan, tapi dan belum ada bantuan yang membuat dirinya pun juga harus tertumbangkan di saat ada bantuan dari Ramon K juga kini mulai datang, tapi Ray sepertinya apakah juga harus kini ditumbangkan. Shadow Kill malah mencoba untuk dikeluarkan tapi terlalu riskan, mencoba untuk mengambil resiko yang besar untuk bisa mendapatkan satu buah pick up, tapi harus mau terminasi dan persiapan kebagian Lord pun kini terjadi. Pasukan dari teman-teman tim RRQ pun mencoba untuk mendapatkan sebuah Lord yang pertama ya di game kali ini ya. Udah bagaimana kata Bang Brim? Bang Brim, terima kasih Bang Brim. Mulai gangguan untuk bisa mendapatkan sebuah Lord, tapi sayang sekali gagal untuk bisa membuat Lord pun berhasil dibawa. Tapi Monkey pun juga berhasil untuk menyelesaikan tugas ke arah seorang Monkey yang ternyata juga berhasil menemukan seorang Squidward di sana dan masih mencoba untuk memberikan sebuah bad situation. Walaupun ternyata harus pulang, mencoba untuk memasakkan, tapi gagal untuk bisa terkena sebuah baru dan kemenangan dengan power situation pun harus kini terjadi. Kaoru masih mencoba untuk memainkan ke pertarungan lebih. Di satu geser pun berhasil dibuat dan seorang dan pun harus terkena satu efek freeze, tapi exchange pun juga bisa dihindari yang membuat seorang Stabber pun terkena eliminasi. Tapi bantuan pun mulai datang, bahkan Ame pun harus juga ditumbangkan di saat Lord pun mulai berjalan dan pasukan dari teman-teman tim Liquid pun harus bertahan dengan dua orang pemain di sana. Ini akan jadi masalah ya jika ada sebuah Lord yang akan mulai berjalan dan teman-teman dari tim merah kali ini harus bertahan dengan 4 orang pemain yang ada di area belakang ya. Bang Brim nanti ikutnya di game ketiga ya.
Cuma nanti kalau misalnya ada kosong di match 2, aku anterin. Match 2 kosong nggak bang? Di match 4 guys. Tadi Zawi kalau mau ikutan di match 4, mau kah? Di match 4 baru ada kosong guys. Di match 4 kosong 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 ya di match 4 guys. Match 4 book 2 berarti Jawi. Oke. Ada lagi gak Bang Z? Mau ku bookingin kah? Oke, ternyata pemain dari tim Liquid masih bisa bertahan ya dengan Lord yang tadi berhasil dibawa. Ternyata gagal untuk bisa mendapatkan sebuah base di bagian dalam ya. Dengan ekspektasi yang mungkin kelebihan, malah harus dijatuhkan dengan sebuah kenyataan ya. Pasukan tim Liquid pun kalian juga harus kembali bertahan. Akan mencoba untuk memasakkan, kalian mencoba untuk memberikan pertempuran, tapi bantuan dari seorang Stobel pun juga boleh datang dengan Glacier yang juga mencari buat, tapi Implosion pun terkontek. Montek dan serang dan membuka kaca eliminasi kembali. Sayang sekali aku pun juga harus terkena sebuah pick off di saat sebuah double kill terjadi dan Lucky for triple juga dilakukan. Mencoba memberikan kejut dari sebuah trigger karena sebuah flicker pun juga berhasil dilakukan dan satu dorongan memaksakan, tapi Dan pun harus mencoba untuk pulang, mencoba untuk kabur, tapi Rex pun harus kiri ditumbangkan. Kor pun mencoba untuk lebih ke dalam memberikan lagi sebuah pressure tambahan, tapi pasukan dari tim Liquid gak mau mencoba untuk menanggapi hal tersebut karena Monkey pun udah cukup sekarat ya. Kalau misalnya dia pengen maju lagi, kayaknya akan ngebuat dua orang pemain lainnya mungkin malah bisa tertumbangkan untuk di war yang kali ini ya. Shotku berapa kata Bang Z? Masih banyak Bang Z, masih 200-an kalau nggak salah deh. Yang main cuman Bang Rex doang soalnya. Masih bentar. 223 ya. Antivirus kini berhasil ambil bersama dengan satu Malphite Roar yang juga berhasil diamankan oleh Rex. Ini bisa ngebantu juga dari segi pertempuran sebenarnya, cuman untuk sekarang mereka sih harus bisa milih-milih sih untuk bisa memaksakan pertarungan atau mungkin nanti mencoba untuk mengikhlaskan ya. Apalagi kalau misalnya cukup kuat untuk zoning karena Lordnya, apalagi dengan beberapa wave minion yang juga harus mereka clear ya untuk di game kali ini, sehingga harus menghambat pergerakan yang harus mereka lakukan. Dan kayaknya untuk kali ini mereka akan mencoba untuk mengikhlaskan di saat Dan pun malah mencoba untuk memberikan sebuah peruntungan. Monkey luar biasa, Retribution berhasil untuk membawa Lord untuk dibawa oleh pasukan dari tim Liquid. Meskipun Dan harus terkena sebuah eliminasi, Monkey pun mencoba untuk kabur ke kali ini. Di saat sebuah gankingan pun hampir saja terjadi, tapi seorang Ray hampir saja tereliminasi, namun dengan masih sebuah pengejaran yang terjadi. NCC pun mencoba dikeluarkan, mencoba untuk menjadi sebuah badan. Bisa platingan di bagian atas pun juga kini dilakukan. Bahkan seorang Koro pun harus malah ditumbangkan dengan balance question yang malah berhasil dimenangkan. Rex, Enter Evil mencoba untuk mengeluarkan langsung dan mencoba untuk kabur di saat seorang pemain dari pasukan tim Anarchy pun mencoba untuk mendekat. One last hit pun terjadi. Sayang sekali Rex pun harus malah tertumbangkan di match kali, dan pertahanan yang ternyata juga masih cukup kuat terjadi meskipun harus berdampak buruk juga ya untuk pasukan tim Anarchy karena mereka harus kehilangan sebuah inner turret bersama dengan sebuah base yang ada di area top lane ya. Wah, ini bisa jadi masalah tentunya. Dan apalagi dengan pasukan dari tim Liquid yang juga mulai masuk beberapa pemain di sana mencoba mendapatkan sebuah buff dan juga sebuah turret untuk di area bawah. Bahkan dari seorang Squidward yang juga kini sedang mencoba berpemar serahkan satu pencet dan rantai kematian. Membawa Immortality pun hilang, Winter Crown diaktifkan, tapi masih cukup kuat bertahan saat Squidward pun masih terdekat eliminasi, tapi dua orang pemain masih di sana. Ia juga akan mencoba ditumbangkan juga oleh pasukan dari tim Liquid dan berhasil ke mereka. Glacier mencoba untuk memukul mundur di bawah satu besar kill, tapi Karu terlihat masih survive dengan darah yang tipis. Begitu juga dengan pertarungan yang masih terjadi dan mencoba untuk mengejar juga karena seorang Array yang berhasil ditumbangkan, tapi Foxguard begitu cepat berhasil untuk ngebuat pasukan dari tim Liquid pun gagal pulang di sana. Tiga orang pemain pun berhasil kena sebuah punishment dan game pun kembali on, sehingga akhirnya kita melihat bahwa kedua tim masih sama-sama mencoba untuk memenangkan sebuah game yang pertama ya. Gengsi sepertinya terlalu besar untuk kalah di game yang kali ini ya, sehingga mereka sama-sama mencoba untuk bersemangat lagi agar bisa memenangkan sebuah gamenya untuk match yang pertama kali ini ya. Dan akhirnya satu poin terkeren yang udah berhasil diambil lagi. Fastguard mungkin bisa berguna untuk
mobilitas. Apalagi dengan harus membuka sebuah vision juga untuk pasukan dari tim RRQ, dan akan sangat sulit ya jika mencoba untuk menghindari sebuah surprise damage yang mungkin bisa dilakukan oleh pasukan dari tim Liquid. Ini memang sangat-sangat penting sebuah Winter Core untuk bisa berjaga-jaga ya. Begitu juga dengan seorang Squidward yang sepertinya untuk kali ini, wah, belum ada sebuah defense sama sekali ya. Mencoba untuk memasakkan dengan beberapa item damage yang tentunya bisa dimaksimalkan. Ada Berserker Fury, ada juga si Hilbert, ada juga Windtalker dan juga Haskell ya, yang bisa membawa Squidward bukan hanya bisa memberikan sebuah damage yang besar, tapi juga dengan sebuah attack speed yang cukup cepat. Dan masih dengan mencoba untuk bersiapnya di bagian tengah dengan adanya Lord yang ada di area top lane. Kita lihat siapakah yang akan berhasil untuk mendapatkan sebuah Lordnya untuk sekarang. NCZ pun masih terjadi. Bisa sebuah ganking pun dilakukan, tapi satu Beglaser pun berhasil dikirimkan dan mencoba untuk memasakkan kalau area yang sepertinya akan ditumbangkan dengan sebuah MU yang juga sudah terbuka. Imudirnya pun apakah masih survive? Namun gagal. Kita lihat Saryang Ame pun harus kembali ditumbangkan. Implosion pun terjadi. Bahkan berhasil untuk memberikan 10 luka lagi dengan tumbangnya seorang pemain, dan Happy Crossbow pun masih terjadi. Dan pun mencoba menjadi sebuah samsak bersama Monkey yang juga ada di sana. Malah mencoba untuk memasakkan juga sebuah pertarungan dan mencoba untuk langsung membuka sebuah shadow kill, tapi dorongan pun masih terjadi, dan Den harus tertumbangkan. Ingin mencoba menyamankan seorang Monkey, tapi Monkey tadi masih malah mau lebih ya. Yang itu malah ngebuat seorang Den pun harus malah terkena eliminasi. Dan akhirnya ngebuat pasukan dari tim Liquid pun harus bertahan dengan 2 orang pemain aja. Bisa Lordnya di bagian top lane pun cukup terbuka tentunya untuk bisa diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ tentunya ya. Apakah Lord ini akan diambil oleh pasukan dari tim RRQ? Punya persiapan yang cukup besar untuk bisa mendapatkan Lord yang ketiga ya. Di saat Monkey mencoba untuk masuk, tapi Retribution pun gagal untuk bisa dia dapatkan. Bersama dengan sebuah eliminasi juga seperti akan mencoba memberikan ke arah seorang Monkey yang gagal untuk bisa menggunakan sebuah geprekannya untuk bisa menumbangkan pemain dari pasukan tim Liquid di sana, dan ini jadi sebuah bencana. Bencananya adalah mereka bukan hanya kehilangan 2 orang pemain, tapi mereka juga kehilangan 2 member yang cukup penting, yaitu pemain-pemain yang cukup kuat untuk menjadi sebuah badan, dan harus menunggu sekitar 30 detik lagi untuk bisa respon. Tapi Den mencoba untuk membuka sebuah implosionnya, mencoba untuk memecahkan sebuah pasif dari seorang Saber yang malah mencoba menggunakan satu bagasi untuk bisa mempermulus sebuah blast yang dihancurkan, dan Heavy Crossbow pun masih cukup kuat untuk bisa memberikan damage, dan Liquid pun harus kali ini berhasil untuk dikalahkan. Kemenangan yang akhirnya terjadi dari pasukan teman-teman tim RRQ membuat pasukan dari tim Liquid ya harus malah berhasil dikalahkan di match yang pertama kali ini ya. Bang, Mar, gua satu tim bisa gak? Gua Rafiq yang Rafiq yang mana ya? Rafiq, bentar. Rafiq yang mana nih? Luxy Boy katanya. Oh, Luxy Boy. Bisa. Kau mau 5 kah, Bang, Luxy Boy? Udah jadi juara MPL kata Fizz. Woi, pada orang lagi nge-lag katanya mau ikutan, Bang. Kau mau main di match berapa, Bang? Kalau 5 paling 5 atau 6, Bang. Mau nyoba kah? 5 atau 6, Bang. Kau pilih yang mana, Bang? 5 atau 6, Bang. Biar langsung ku bookingin kalau kau mau ya. Oke guys, ada MVP dari seorang Kaoru bersama Soberi, Fastguard, dan juga seorang Aqua yang bermain dengan sangat baik. Walaupun harus mendapatkan sebuah silver, cuman impactnya memang sangat besar, apalagi dengan damage yang sangat kuat berhasil untuk dia punya ya. Dan kita lihat dari segi tim lawan ada 2 silver bersama dengan 1 white coklat dan 2 emas, khususnya dari seorang Monkey juga berhasil mendapatkan sebuah MVP ya. Oke, Luxy Boy, aku masukin ke match ke-5 ya. Kau mau 5 orang kan ya? Luxy. Next try guys. Di game kali ini sih, menurutku sih ini game pertama yang pecah sih guys. Soalnya sama-sama nyerang, sama-sama nggak mau kalah. Mereka mencoba untuk menunjukkan bahwa kualitas mereka bukan kaleng-kaleng semua guys ya. Dan meskipun begitu memang ada menang dan kalah yang harus juga terjadi dengan 22 menit waktu yang dibutuhkan. Cukup lama banget guys untuk game yang pertama guys.
Dan kita akan lanjut untuk game yang kedua guys, dengan statistik yang juga bisa kalian lihat, mungkin bisa kalian perdebatkan di kolom komentar guys, menurut kalian gimana guys. Oke, kita lanjut untuk game yang kedua untuk di match yang akan datang ya. Let's go. Ini ada beberapa replay yang juga tadi berhasil terekam nih guys. Bentar. Ini kali ya, kita kasih lihat kali ya rekaman-rekamannya ya. Ini pas yang tadi kan ya. Oh bener kok ini tadi ya. Ini dimana tadi sebuah kartel berhasil diambil oleh Monkey yang sebenarnya retributionnya emang salah satu gacor juga ini ya. Si Monkey guys. Terus juga ada momen-momen lain kayak ini ya. Tadi kurang damage di late game katanya. Bukannya di late game malah jadi guys, Fredin guys. Enggak kah? Ya detailnya meliuk-liuk, cuman sayang banget tadi malah ke atas lagi ya. Mungkin harusnya ke bawah sih guys. Kalau misalnya dia ke bawah sih kayaknya harusnya mungkin ya bisa survive sih. Letternya Haya gacor katanya. Ini pas dimana Lordnya kalau nggak salah diambil ya, ada momen terekam juga nih guys. Tiba-tiba masuk, dorong, retry-nya on ya kan. Pasukan dari tim Hierarchy sepertinya nggak siap dengan pertarungan yang terjadi, dan akhirnya Lord pun berhasil diambil oleh pasukan dari tim Liquid. Dan ini momen dimana akhirnya pasukan dari tim Hierarchy berhasil memenangkan sebuah gamenya ya. Margo match berapa katanya? Bang Hirzan sebentar. Bang Hirzan 1 dari match 3 bang. 1, 2, 3, 4. Dari match 3 sampai 6 ya. Lanjut ya guys, di match 2 ya guys. Let's go.